gitu lagi. Ini selalu ya, selalu Burmese Gold. Mereka menantang untuk Brody dan juga Natalia dilepas. Nantang banget, ini udah kelihatan banget. Ini kayak in your face itu ada ini loh, tolonglah. Ayolah. Brody, Natalia, ayolah kita adu lagi Ini sekali Brody lagi dilepas lah. kan nih, kalau dilepas Burmese ngambil nih. Aduh. Ayo. Tergantung lagi. Tergantung. Kadang pemikiran mereka kan ya Iya, agak-agak. begitu, tidak bisa Iya, ditebak beda. gitu, beda. Coba. Soalnya ya, lu bayangkan ya, di last game, di grand final, lu berani buat ngelepasin dua unit yang selalu kebuang. Ternyata Brody Bahkan kayak terlepas. sekelas brand aja, mereka nggak berani untuk melepasin salah satu. Mereka nggak mengadu. Dan ini Brody terbuka bebas banget untuk Burmese Gold. Mereka bisa pick sekarang. Ya pastikan dengan ada beberapa resiko lah. Kalau sampai ada hero-hero yang bisa nge-dive ke belakang juga. Tapi dengan teorema tadi yang sudah kita lihat yang diperagakan oleh brand e-sport, di mana Brody bisa jadi berotot, itu adalah satu faktor juga gitu loh. Jangan kau ulangi kata-kata itu lagi. Hei, Om Wawa. Ya, Brody menjadi Siapa tahu kalau dia build item match jadi berotak ya kan? Iya kan? bromance jadi. Kalau dia jadi support jadi bromance. Oh iya juga. Iya, banyak banget ini Brody ini bisa Bener. diplesetin kiri kanan. Cloud Lux ya. Waduh. Wow. Ini Wow. udah nih Del, udah Ini- lihat nih cover nih yang awal-awal udah cover banget nih dua nih. Oke. Oke, antara Baxia sama Cloud. Tadi gue bilang juga kayak brand meskipun mereka kaget boxingnya di pick tapi gak ada masalah karena mereka punya Brody gitu. Nah sekarang gimana nih? Ini Buat dia. ngelawan 3 bahkan ya. Dan sudah ada 3 burst yang dipakai oleh Burmese Gold. Lapu-lapu. Minotaur Natalia. Tapi lapu-lapu ini benar-benar kuat banget. Dan dia bakal berada di sisi samping dan harus bisa membangkan Baptisi. Dia bisa head to head sama Baptisi. Easy. PR-nya dia buat otot lawan otot nih. Wah, abang-abangan gym lawan abang-abangan bengkel nih. Itu sama-sama berotot. Salah kamu ya. Cuma Dibalik- satu dibalik- fokus ke ban. Betul. Dibalik pancinya dia itu. Ada tangan yang berotot. Biji. Oke. Oh no, abang-abangan gym. Nih Johet lagi-lagi dibuang oleh brand. Ada Atlas yang kebetulan di Atlas. Tapi Atlas tak bakal dipakai lagi oleh brand. Elis kemungkinan akan di game juga. Ya, Elis. Ya benar aja, Elis langsung dihilangkan dengan begitu cepat. Marsha kan bakal dibuang juga sama Burmese Gold. Atau ada senjata rahasia lain lagi. Harit. Atlas tadi dari Burmese mereka ngebuang Atlas tadi. Mereka lebih takut untuk bisa ditangkap Atlas. Dan ya Atlas juga bisa menjadi salah satu jawaban buat Brody ya. Kalau berjaga-jaga misalnya Brody mau kabur gitu. Oke, ada Sylvana yang di ban juga. Oke, tapi kali ini lihat Apa yang mau dilihat? Alik C yang benar-benar ter-shoot down. Tershoot down. Bahkan sebelum bermain. Pengen lihat ini ya Bu. Vexana. Dukun itu ya. Iya, oke Marsha juga sudah dibuang. Mungkin langsung Wow. keluar. Harit. Oke, Harit diamankan untuk Brand Esports apa lebih panjang lagi karena memang semua magical damage yang bisa main design itu sudah diamankan oleh Burmese Gold. Ada Alice, ada Parsha dan juga akhirnya ada Harit yang harus dipilih oleh Brand Esports. Dan 2 pemilihan terakhir apakah akan ada satu tank yang memukau Akaikah untuk menjauhkan Harit agar tidak bisa sliding ke kiri kanan karena Sylvana Mincitar. dibuang. Jangan dong, Oh iya, nggak kurang damage ya. gak ada deh pasal Oh tuh dia udah cuma kayak tos dulu bro. Tos dulu dibalik dari diakan itu ya. Iya. Yang dipecahkan sama Tante Momo dan juga Bung Kornet ya. Ya, dan juga Oji. Oh iya. Saya perawannya. What? Maksudnya yang pecahin Pertama. itu. Oh iya. What? What? Ayamin Udah sitar. aku bilang. Udah. Ini dia kekuatan from Myanmar. Kan dia from Myanmar juga loh. Bener dia King of Myanmar. King terus of sama Myanmar, Mincitar. Mincitar. Bener gak kata? Tapi gini loh, gua bukan gak setuju dan Mincitar ya, tapi Mincitar adalah satu hero yang cukup pelan ketika dia mencoba untuk melakukan clear minion. Jadi bakalkah Mincitarnya bakal jadi tank full di tengah? Iya. Untuk menggantikan Grok. Bener. Oke, let's see. Tapi- Iron Hook-nya kalau pasti ya oke lah. Tapi aku bener gak? Ya bener lah. Aku Sama s- kayak Cornet kemarin, bener. Iya, Mincitar udah kulihat. Wow, lihat ya, yes, tuh lihat Daki di belakang udah teriak-teriak. Dan Ini dia last round kita ya. Halo Yi. ini benar-benar last round. Apakah kali ini
dari Myanmar yang mampu membawa M2 World Championship. Yang terakhir tadi siapa tadi, Brand? Ada Lui. Loi ya. Loi. Loi. Lah Magicnya tahukah Brand Esports yang akan mengambil piala tersebut dan membawa pulang ke Filipina. Alright, kali ini kita bakal bersama-sama mengawal jalannya M2 di match yang terakhir. Babak penentuan, mereka sudah memberikan semua jiwa dan raga mereka dari Burmese Ghost dan juga Brand Esports. Sedangkan kita semua para talent juga bakal mengawal dan bakal menghibur kalian di game yang ketujuh ini. Dan buat kalian semua sekali lagi minta dukungannya. Jangan lupa di-share dan dikasih tahu teman-temannya. Ini adalah match yang terakhir dan di game yang terakhir. Best of 7 Grand Final M2 World Championship. Burmese Ghost versus Brand Esports. Ini dia pertandingan di game yang ketujuh. Langsung saja bertukar damage di awal-awal ya. 3 hero sekaligus berada di area mid, 2 langsung menjaga dan Cloud-nya akan langsung mengambil ke arah Lita Wanderer yang sudah standby. Tapi ada tarikan tadi sepertinya udah ada korban. Hanya saja sekarang kita pindah dulu ke bagian bawah antara Harit dan juga Grok. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Burmese Esports menuju ke arah purple buff yaitu Kaltizi. Dan sedangkan di arah top lane dari seorang Platisi bakal sabar menunggu karena dia tahu dia kalah damage. Tarikan yang sangat baik tapi ternyata dibalas dengan adanya tabrakan yang dilakukan oleh Platisi dengan Baxianya. Yes, benar banget. Hampir saja almost tapi masih berhasil kabur di sana dari seorang Piu. Dan di arah top lane coba untuk farming terlebih dahulu. Kali ini para pemain dari tim Burmese Gold mereka juga gak mau terlalu agresif. Dan akankah Opung AC-nya membuat item damage atau item defense? item Damage ya? full damage karena kayak masih kurang sih. Kayak dari mereka punya Grok, mereka punya si Vincitar juga yang kita tahu banget itu kayak lebih ke arah support. Sekarang bisa bakal main support. Tapi kalau dari Ruby Didi ya dia pakai emblemnya assassin. Oke. Iya. High end Iya, yang dia iya. gunakan. Jadi masih bisa sih, masih ada kemungkinan juga Ace untuk kayak dia build 2 item damage, sisanya buat item defense. Apalagi dia pakai hero andalan Myanmar Mincitar ya. Mincitar itu. Mincitar yang tiba-tiba muncul lagi untuk kali ini di game yang ketujuh Grand Final. Turtle sudah berhasil ada di Land of Dawn. Belum ada tapi tanda-tanda atau mencium bau-bau pergerakan dari kedua belah tim menuju ke arah Turtle. Iya, Piu langsung sendirian menuju ke sana, setup posisi. Terlihat posisi dari D-nya pun harus pergi dari lingkaran tersebut yang udah dikeluarkan. Sementara untuk E sudah mulai mencicil, ada tombak yang dikeluarkan tapi belum mengenai mancing manianya, belum mantap ya. Alright, langsung saja menuju ke arah Ace. Kali ini lihat para pemain dari tim Burmese Gold bakal coba memancing keributan Flaptasi di garis depan sana. Para pemain dari tim Burmese Gold kali ini memilih untuk mundur, memilih untuk fokus di arah top lane. Tapi view-nya benar-benar mengganggu pergerakan di arah mid. Bener-bener nyebelin banget. Tapi dari Maybe pun udah mulai masuk ke dalam area Turtle. Turtle-nya belum tercolek, harus ke reset lagi. Mulai di PHP dicolek doang tapi kagak dibawa jalan. Sementara untuk Ace-nya hanya tersisa sedikit lagi SP, tapi ternyata sekarang udah ada perpindahan yang terjadi. Hampir aja kalau tidak diganggu. Force blood kalian digetong begitu saja 40. Meanwhile, para pemain dari tim Burmese akan memaksakan mendapatkan Turtle kali ini. Perebutan di Turtle cukup lama. Flaptizi di arah belakang sana. Langsung ada Blazing Duet dan Kaltizi belum memiliki damage yang cukup banyak. Memilih untuk mundur dengan adanya mirror image dari seorang Dexter. Tapi tertinggal satu level untuk Ace-nya cukup jauh sih jaraknya, karena tadi kalau bisa kita lihat level 6-nya udah mulai setengah, tapi untuk sekarang Baxianya ini keroyok rame-rame. Baxianya masih cukup tebal, masih enak banget dia sendiri, masih pede banget. Hanya saja sekarang udah ada Wayang yang langsung dikeluarkan, X-Code juga dikeluarkan di tengah sana. Pertempuran mulai terjadi, tepat berada di tengah-tengah tapi mulai bergeser ke pinggir dan Turtle-nya berhasil ambil oleh Setelah Cloud. bakuan tapi cukup lama, White Stars berhasil mendapatkan satu, udah mulai benjol ditabrak, tapi ternyata di sini menguntungkan sekali untuk Brand Esports. Mereka berhasil mendapatkan Turtle, mereka berhasil mendapatkan point kill, dan bahkan pertempuran yang cukup lama di arah pit Turtle membuahkan hasil untuk Brand Esports. Padahal mereka jauh banget posisinya tadinya. Ini Ribo bakal kenyang banget. Dia dari tadi di bawah, dia nggak geser sama sekali dan bahkan tidak membantu temannya untuk fight di area dari Turtle. Dan bahkan itu mereka ya, buat pemain-pemain brand yang lain, 4 orangnya bisa buat nanganin mengusir mundur Burmese dan bahkan dapetin point kill juga plus Turtle. Ini perkara si Baxia lagi sih, Om. Baxia lagi, Beberapa ya? skill tadi dikeluarin di awal-awal hingga teman-temannya mendadak langsung nongol
nongol gitu. Sementara mereka harus menunggu cooldown lagi, mereka harus menunggu lagi, dan itu menjadi kesempatan yang sangat-sangat baik untuk brand e-sport. Level ketinggalan lagi dan lagi dari S level 5, sementara untuk Karzi level 8. 3 level di early game seperti ini. Walaupun mereka pakai Brody, tapi kalau misalnya kali ini di arah bottom lane bakal coba dipantau, lihat damage-nya terlalu sakit. Brody-nya maybe berhasil mendapatkan air atau Trimo, tapi ternyata ada Purify digunakan. Langsung arah teleport ke arah belakang, permainan cukup cepat untuk Pew dengan Low-E-nya. Lihat Low-E-nya masih bisa combo, masih bisa nge-cover tapi sambil teleport. Waduh. Sementara itu untuk kali ini kita lihat udah ada Blazing Duel, langsung aja menembakkan karena maybe-nya. Sakit banget perisai ini dimiliki oleh Baby, tidak kuat untuk menampung damage yang dikeluarkan oleh Cloud-nya. Sakit banget. Tapi di sisi lain langsung ada Depression dan kali ini membuatkan damage yang cukup banyak untuk seorang kita. Ternyata di sana one-shot yang baik. Lihat combo-combo dari seorang Serpent Memory. Bakal disetrum lagi dan 3 hero hilang dari Brand Esports. Brand Esports harus kehilangan 3 player di arah mid lane Papulu. Ini bisa menjadi satu momentum yang baik untuk tim Burmese Go. Benar sekali, benar-benar cepat sekali penggerebekan yang terjadi. Ditarik mau kemana ban dalam lu sini, lu kita ke bukit. Udah mulai penyok asnya, udah mulai miring ringnya. Ini kita lihat aja dari velgnya juga udah mulai tidak stabil, sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa selamat ban dalam ini. Terlalu terburu-buru tapi di arah mid lane. Lihat Ruby Dede bakal coba fokus one shot dan terlalu sakit. Seperempat dalam lagi dan bahkan Ruby Dede hampir saja menumbangkan seorang Rimo Solo di arah mid lane, tapi memilih untuk kabur dengan Zaman Force. Synchrovision save the day. Dia bisa pergi dengan Synchrovision yang dia miliki. Nah, selamat sudah satu permainan lagi Om Wawa. Gila sih tadi. Satu permainan dari Grok juga di mana wild charge yang berulang kali bisa membahayakan pemain dari brand esports, dan itu sudah cukup mengejutkan sih. Belum lagi kayak semakin banyak sebenarnya kita bicara soal Vincitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion. Tapi ternyata kali ini Iron Hook yang berhasil mendapatkan Rimo. Gak bisa cover Synchrovision. Levelnya terlalu sakit. Dibalikan keadaannya. Lampu-lampu kali ini menggetok dengan hantaman pada tumpul di arah belakang sana. Langsung ada sebuah satu. Darkani view-nya masih mencoba bertahan. Lihat Mage support versus support. Ternyata Suppressor Tank menerpan udah one-shot bonyok. Low-E-nya harus disundul. Langsung benjol. Serangan Frenzy masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin dan ternyata lampu-lampunya ketika tersabut oleh Pirik tetangga. Belum selesai tadi yang terjadi di bagian atas, lanjut lagi di dekat orange buff-nya Om Wawa. Wah, ini udah jadi bulan-bulanan sih buat brand esports sekarang. Sementara waktu di early-nya lagi dipegang oleh Burmese Gold. Dan balik lagi tadi yang mau Om Wawa bahas adalah ketika kita punya Milicitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion wave yang cukup cepat. Sebisa mungkin dari Burmese adalah mereka harus untuk memancing adanya teamfight agar bisa mendapatkan keuntungan pasif dari Milicitar. Waduh. Milicitar memaksa agar mereka juga bisa peperang masuk ke dalam install-nya ya Om ya. Nah, kalau skill lu nggak bisa dikeluarin kan di dalam sini kagak bisa ngapa-ngapain. Milicitar menyebalkan, tapi di sisi lain di top lane Zaman Force dikeluarkan untuk fokus ke arah turret karena mereka butuh objektif gaming supaya para minionnya, walaupun mereka di posisi yang kalah, minionnya tetap bisa masuk, minion bisa menuju ke arah individual. Dan mereka bisa melakukan fokus pelan-pelan. Dan Sanji udah punya dominance ice, bakal lebih lelet dan lebih lambat lagi pergerakan dari musuh-musuh yang mencoba untuk mendekati seorang Plaktis. Iya, tadi Chance Talisman pun diambil sepertinya untuk Ribo ya, karena ingin menambahkan mananya. Karena dipastikan dengan tanpa adanya Blubang untuk awal-awal seperti ini, dia ya harus mencari jerman yang cukup tinggi gitu. Ditarik dengan satu buah Iron Hook, nggak mau di follow up, ternyata terlalu tebal. Tapi Revitalize sudah terbuka, kali ini cukup lama, 91 detik lagi baru ada Revitalize dari Flancy. Dan sedangkan itu di arah bottom lane, D-nya bakal coba untuk clearing minion saja. Dia nggak terlalu terburu-buru. Walaupun sakit, walaupun dia kuat, tapi dia harus tunggu momentum. Karena dari musuh brand esports, mereka tuh pasti memantau ultimate dari lampu-lampunya udah ada atau belum. Karena dia bakal yang bisa mengacak-acak ke arah backline dari tim brand esports. Iya, sementara Ruby Didi keluar dengan power nature-nya memberikan sebuah damage. Nah ini dia, ada satu lagi tapi King kalau baik banget tadi langsung dikeluarkan di tengah-tengah, gak ada yang mau lewat langsung. Sementara Luyi-nya udah menghilang Piu 5 kali keculik. Dipisahin gitu doang Oppo. Ada yang hajat tadi tengah jalan. Langsung mundur.
Langsung mundur. Ada yang hajatan sampai nggak ada yang berani lewat. Tapi kali ini menuju ke arah turtle yang sudah diamankan oleh Kartizi. Kartizi lagi-lagi membuat space yang baik. Di sisi lain Dinya bakal coba dikejar. Ultimate belum dikeluarkan. Dibalikkan keadaannya. Diketok dengan Previte tetapi masih ada satu buah blessing. Demo kali 15 miliar Ruby Dede harus tumbang dari seorang Aceh. Di tengah sana memberikan damage sangat cukup bebas. Kartizi harus tumbang. Biu masih mencoba untuk membantu. Kartizi udah nggak punya blessing duet. Masih sabar menunggu dan tidak ada Iron Hawk dari seorang Maybe dan mungkin mereka bakal reset kembali. Iya, mundur teratur langsung loh dari Burmese Gold-nya. Rapi banget mereka mundurnya. Barengan. Oh, ada satu hilang nih. Oke, kita mundur dulu santai. Iya. Reset dan reset. Tapi mereka juga harus berhati-hati ya karena ada Cloud sebenarnya dari brand e-sport yang cukup mengerikan untuk membawa ke late game. Apalagi mereka punya Harit yang meskipun kita tahu ya, kayak Haritnya memang bisa di shutdown sama si Maybe dengan adanya King's Call, tapi King's Call kan nggak terus-terusan bisa dipakai gitu loh. Iya, King's Call juga. Itu pun kalau memang areanya tepat di tengah-tengah pertempuran nih Om. Yes. Wow, benar kata Opung, fokus karena damage BOD bentar lagi bakal jadi dari seorang Wild. Di bottom lane, seorang diri dari D bakal bisa di solo pick off kah? Lihat blazing duet harusnya udah dikeluarkan tapi bakal coba dibaleskan. Langsung ada pasif kali ini. Gak ada satu pasif yang dikeluarkan dan ternyata masih satu kali hantaman benda tumpul dan ditabrak oleh seorang Flaptizi. Waduh, hampir pas banget tadi timing yang tercipta. Tapi untuk orange buff-nya akan menjadi milik dari brand e-sport itu sendiri. Dan Grok akan melakukan speed push kah atau ternyata ingin balik badan langsung menuju ke pertempuran lagi. Tapi kitnya bakal coba diperkaos kali ini ada Baby dan di arah belakang sana. King's Call telah dibuka. Para pemain dari tim brand e-sport langsung bubar jalan. S-nya seorang diri bakal coba dikawal. Last in the way of Dragon. Tolong 4 Memory menyelamatkan 1 poin. Dan bahkan membuat darah dari seorang S kembali. Ada Kartizi dengan blessing duetnya. Gak ada yang kena. Hanya Natalia di sana seorang diri bersama dengan mantannya. Wow, Power Nethernya kena satu area Pak langsung. Sedikit-dikit banget HP yang ternyata. Tapi cukup jauh pergerakan tadi dari Ace-nya. Hingga tidak ada follow up damage yang terjadi. Dia udah seorang diri berani sekali Opung. Iya, tadi kaget aku. Dia juga kaget tadi langsung pergi kan. Iya, soalnya temennya udah ikut. Temennya pulang. Lah gua Power Nether sendiri nih. Oke. Gede sendiri loh dia tadi di situ. Tapi di sisi ini brand e-sport memiliki keunggulan. Mereka memiliki momentum walau bisa dibilang ace-nya tak terpisah di sana. Tapi Kartizi dapat 5 poin kill. Nah itu dia yang kayak kita bahas juga bahwa ini ada Cloud, ini ada Harit dan mereka nggak bisa hanya bergantung kepada adanya King's Call. Tadi kita lihat King's Call-nya juga bisa di-bypass gitu loh. Masih bisa ditinggal keluar ribonya dan juga masih bisa digocek. Jadi agak berbahaya sebenarnya untuk Burmese kalau mereka hanya mengandalkan King's Call. Mereka wajib untuk punya satu buah rencana cadangan dan Ya, pindah kemana itu coba kita lihat. Oh, kemana itu? Enggak ada yang mana. Tapi Flaptizi udah pada berkumpul semua sanak saudara dari Burmese Gold dan juga Brand e-sport. Apakah akan ada hajatan lagi kali ini di arah mid lane? Belum dibuka hajatannya, di reset kembali. Iya, biduannya di reset lagi. Lebih baik reset, tapi Kartizi fokus ke arah Ruby Dede. Bakal coba dibalikin keadaan. Ampun, Damage terlalu sakit. ampun. Dan lihat Ruby Dede masih coba dihindari saja oleh Kartizi. Permainan luar biasa, dikocek. Nggak ada Grok, tandanya nggak ada one chance untuk kali ini. Iya, tapi King's Call dibuka di bagian bawah. Chow-nya pun langsung menghilang dan mengikuti cepat. Blazing duetnya juga sama mau dikeluarkan bersama-sama. Berialah udah untungnya masih bisa menyelamatkan Lunok, tapi enggak untuk teman-temannya. Menyisakan Lunok seorang diri saja. Dan bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Haritnya. Sedangkan dua player dari tim Brand e-sport bakal fokus ke arah mid lane. Meanwhile, seorang Kartizi bakal coba dilepasin begitu aja untuk mendapatkan Bapalot. Mereka pengen kiri kanan enak, depan belakang oke, dapetin turret sebelum lordnya tumbang. Dan ini dia Ribo, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, dan enak dapetin inhibitor. Lihat kitnya, Honor lihat saat dikeluarkan dan memilih ke belakang. Dan di duetnya, dan monster kill didapatkan oleh Kartizi. Ini bencana. Piala sedikit lagi ada di depan mata, akankah harus lepas dari Burmese Gold? Tapi kita lihat aja bagaimana pertahanan yang akan mereka buat walaupun minus 1 pemain. Masih ada 20 detik lagi sebelum dia respawn dan harus menghadang bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh Brand e-sports. Wow, apa yang terjadi? Enggak. Dari Burmese mereka ketentaran di late game. Mereka hanya mengandalkan beberapa strats yang dimana kalau sudah pincang kayak ini, kita melihat hilangnya King's Call itu membuat jalan dari Brand itu lebih mulus. Iya. Apalagi kalau King's Call-nya nggak ada. Benar, terbuka sudah peluangnya, tapi sekarang kita lihat. Lord sudah mulai masuk ke Iya. gerbang dari tim Burmese Gold. Dari bottom lane juga bakal fokus karena ini Bitter. Lihat Lord sudah mulai masuk, sudah mulai tercolek, tapi belum ada info dan kali ini Groknya
bakal mundur langsung dari seorang Kartisi. Kickstall dikeluarkan, kayaknya hanya meninggalkan seorang Kartisi. Serangan Brandon Utia berhasil mendapatkan Rimo di follow up. Tapi lihat Blazing 2,15 miliar ke arah belakang. SC masih mencoba bertahan, double kill didapatkan. Ini bencana. Dan kayaknya Brand Esports bakal mendapatkan Grand Champion. This is it, Philippines. The champion of F2 World Championship! Brand Esports take the game 7! Congratulations for Brand Esports telah berhasil untuk memenangkan game ke-7 dan mereka berhak untuk title dari World Championship di F2 World Championship. Wow. Ini dia juara baru kita untuk di F2 World Championship Brand Esports dari Filipina setelah mereka